Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji tertinggi kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada siang hari ini dengan izin Allah Azza wa Jalla kita dapat berkumpul hadir untuk menunaikan kewajiban kita salat Jum'ah pada hari ini. Semua murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, semoga selawat dan salam, rahmat dan berkah senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersambung kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumiddin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk umat beliau nanti yang dapat berkumpul dengan beliau pada hari kebangkitan. Jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya khatib berwasiat untuk kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan tidak ada yang tahu kapan kita membutuhkan bekal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran, kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang bernilai ibadah ketika kita membacanya. Al-Quran berbeda dengan buku-buku atau kitab-kitab lainnya. Dengan membacanya saja, huruf per hurufnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala, bahkan ketika orang tersebut belum paham apa yang dia baca. Apalagi ketika dia membaca dengan penuh pemahaman, tadabbur, menggali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan dari setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka sebaik-baik pelajaran adalah Al-Quran, sebaik-baik penasehat adalah Al-Quran, sebaik-baik pemberi peringatan adalah Al-Quran. Maka banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, dan pada siang hari ini kita akan mengutip salah satu surat dan beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, di dalam surat Ali Imran ayat 133. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Pada ayat-ayat yang kita bacakan tadi dari Ali Imran 133 sampai 136, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua, kepada semua orang-orang yang beriman, dengan seruan yang lembut, dengan seruan terbaik, karena Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana kondisi dan kebiasaan kita, tabiat dan watak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan santun dan lemah lembut mengajak kita, yuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kita sibuk, Allah tahu kita banyak melakukan aktivitas, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita agar segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian. Jemaah rahimakumullah, tentu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berkeinginan supaya semua dosa-dosa kita, meskipun Allah tahu dan dicatat di sisinya, Allah tidak hukum kita atas dosa-dosa kita. Terlalu banyak dosa-dosa kita apabila dibandingkan nikmat surga yang Allah siapkan nanti pada hari akhirat. Lalu kemudian Allah Jalla Jalaluhu melanjutkan, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah selain menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, juga menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Surga, jemaah, satu kata yang sering kita dengar dan kita berharap masuk ke dalamnya, dan kita harus percaya akan adanya surga dan neraka, karena Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal itu. Dan termasuk rukun iman adalah dengan mempercayai adanya hari akhirat, dan termasuk surga dan neraka. Jemaah rahimakumullah, surga itu luas, disebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi, arduha, luasnya, lebarnya, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Ibnu Katsir menyebutkan arduha atau ardul jannah katuliha, lebarnya itu sama seperti panjangnya, atau mudahnya luasnya adalah seperti luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Diampuninya dosa kita, itu harapan kita. Dan kita benci apabila dosa kita itu Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab kita dihukum. Dan kita juga mendambakan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera meninggalkan apa yang tidak kita sukai, yaitu dosa, dan bersegera menuju hal yang kita impi-impikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Jalla Jalaluhu melanjutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa adalah dia senantiasa berinfak, bersedekah dalam setiap keadaan. Ketika lapang, rezekinya luas, awal bulan gajian datang, dia bersedekah. Ketika keadaan sempit, musibah bertubi-tubi menimpa dia, dia berusaha untuk mengeluarkan sedekahnya, mengeluarkan infaknya. Apa inti dari ayat ini? Adalah senantiasa istiqamah, terus menerus melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
ibadah dan ketaatan bukan karena mood belaka. Ketika kita senang kita laksanakan, dan ketika kita tidak mood maka kita tinggalkan. Maka jemaah rahimakumullah, di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah istiqamah dalam setiap kebaikan, ibadah dalam meninggalkan keburukan-keburukan. Itu sifat yang pertama. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu melanjutkan, wal kadhimin al-ghaidh. Al-kadhim, yang menahan al-ghaidh, amarahnya. Ada yang mengatakan al-ghaidh huwal ghadab. Al-ghaidh adalah amarah itu sendiri. Ada yang mengatakan al-ghadab awsa' min al-ghaidh. Al-ghadab yaitu efek yang keluar dari kita karena ada rasa emosi amarah yang ada di dalam diri kita. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan gejolak yang ada di dalam diri kita ketika amarah itu akan keluar dari diri kita. Wal kadhiminal ghaidh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, dan orang yang senantiasa memaafkan orang yang melakukan keburukan-keburukan atau kesalahan kepada dirinya. Berinfak di kala senang maupun duka. Kemudian menahan amarah dan memaafkan manusia. Itu di antara tanda-tanda orang yang bertakwa yang Allah sebutkan. Masih banyak tanda-tanda di luar sana, tapi pada ayat-ayat ini Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan hal-hal tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, wallahu yuhibbu al-muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyayangi orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang pertama, bersedekah, dia lakukan untuk orang lain. Menahan amarah supaya orang lain tidak tersinggung dan tidak tersakiti. Yang ketiga, memaafkan. Semua itu dia lakukan murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min jur'atin a'zamu ajran indallah min jur'ati ghaidhin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Akhrajahu Ibnu Majah wa shahahu Al-Albani. Tidak ada suatu keberanian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling atau lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sikap seseorang menahan amarahnya. Untuk apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk meluapkan amarahnya. Seorang ayah mampu meluapkan amarahnya kepada anaknya. Seorang suami mampu meluapkan amarahnya kepada istrinya. Seorang guru mampu meluapkan amarah kepada murid-muridnya. Akan tetapi dia memilih untuk menahannya dan menyalurkannya, menyampaikannya dengan cara yang baik karena mengingat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Allah mengatakan, uiddat lil muttaqin. Orang-orang ini cocok menjadi orang-orang yang bertakwa, dan bagi mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itulah 3 tanda dari tanda-tanda orang yang bertakwa. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menjadikan kita mendapat taufik untuk dapat mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tanda yang keempat sebagai penutup dari khutbah ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, dosa, atau menzalimi dirinya sendiri, apa yang mereka lakukan ketika mereka selesai melakukan dosa dan maksiat?
Apa kata Allah? Zakarullah, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar yang mereka lakukan itu dosa. Mereka sadar ada Allah yang melihat dan mencatat semua amal-amal mereka. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan mereka meyakini wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain memohon ampun, jemaah rahimakumullah, mereka juga berjanji kepada diri mereka sendiri, berazam, walam yusirru ala ma fa'alu, tidak akan melanjutkan, tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut. Wahum ya'lamun, dan mereka sadar akan hal itu. Dosa ketika diulang-ulangi tanpa bertaubat, maka itu akan menjadi besar. La saghirata ma'a al-istimrar, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil ketika terus dilaksanakan, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar ketika kita senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Bagi mereka, ganjaran mereka adalah ampunan dari Rabb mereka, wa jannat, dan surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baiknya amalan atau ganjaran bagi orang yang beramal. Iman adalah kepercayaan, keyakinan, dan amal. Di ayat-ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang takwa, lalu kemudian Allah menambahkan tentang amal-amal perbuatan. Itu menunjukkan bagian dari iman adalah amal itu sendiri. Demikianlah khutbah pada siang hari ini. Marilah kita bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu, mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengingat bahwasanya hari ini adalah hari Jumat, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.